Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cara untuk masuk ke kios Oke. Masuk di alamat emailnya kiosoke.com. Nah, ini tampilan utama. Jadi ketika kita udah menambahin produk dan mau beli produk itu adanya di sini semua. Nah, di sini saya ingin beriin tutorial untuk gimana sih nambahin produk, nambahin kategori, ganti banner dan lain sebagainya, dan kita login sebagai admin. Nah, pertama itu di bagian sini, ini pertama itu di domain kita, lanjut kasih login dan /admin. Ingat di sini ada garis miring login, garis miring admin. Setelah itu di enter. Nah, ini adalah usernya. Harus masuk dulu ke username-nya di bagian admin. Di sini masih default ya, admin dan 1 2 3 4 5. Nah, ini adalah tampilan dashboard admin yang nanti kita akan setting dan akan tampil di bagian sini. Jadi admin ini semuanya itu ketika kita nambahin produk, terus ada pemesanan, nambahin kategori dan lain sebagainya itu semuanya itu nanti akan tampil di bagian sini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan di bagian pengguna. Pengguna ini di mana kita ada orang yang ingin jadi member. Nah, jadi di sini ada semuanya nanti. Ketika dia udah daftar jadi member, maka akan tampil di sini. Terus selanjutnya di sini bukti bayar. Nah, bukti bayar ini adalah ketika ada orang yang mau beli, yang sudah melakukan pembelian, maka harus mengupload bukti bayarnya. Nanti kita cobain di bagian pembelian. Nanti akan masuk di sini. Terus di sini ada pemesanan. Nah, pemesanan ini ketika ada yang melakukan pemesanan, maka semuanya transaksi ada di daftar sini. Nah, tinggal bagaimana kita meng-approve-nya atau pesanan ini udah bayar. Ketika dia udah upload bukti bayar, maka di sini klik di bagian aksi. Selanjutnya itu, maka di sini klik sudah bayar. Nah, ketika klik sudah bayar, maka akan terjadi transaksinya itu akan terganti dengan sudah bayar gitu. Terus selanjutnya di sini ada email. Nah, di sini email ini ketika bagian member atau bagian pembeli melakukan chat email, bisa melalui chat email. Di sini kan bisa konfirmasi melalui email, konfirmasi lewat WhatsApp, itu bebas dari segi pembelinya. Oke, selanjutnya di sini kategori. Nah, di sini kategori yang akan kita buat. Contohnya itu ini. Jadi ketika kita membuat produk, nah ini adalah sebuah produk, jadi harus menambahkan kategori produk A, misalkan buah apel gitu kan. Jadi ini kategorinya buah. Nanti akan muncul di sini. Di sini ada kategori sembako, ikan, daging, sayuran dan bumbu. Nah, di sini ada. Nanti kita buat di sini. Terus ada produk. Nah, setelah membuat kategori, maka kita akan membuat produk. Nah, di sini tempatnya. Dan ini promo. Promo ini ketika produk ini mau dipromosiin, misalkan promosi berapa ribu. Terus testimoni. Nah, testimoni ini nanti bisa dibuat sendiri berdasarkan review dari pembeli. Nanti bisa ditambahin di sini. Selanjutnya itu di bagian halaman. Nah, di halaman ini adalah defaultnya.
kita saranin jangan diubah, jangan pokoknya udah defaultnya seperti ini gitu. Dan di sini ada pengaturan. Nah, pengaturan ini cukup penting ya, karena akan ada tampilan di bagian sini. Contoh ingin mengganti banner ini. Nah, ganti banner ini berarti di sini gitu. Nah, di sini penggantian banner gitu. Banner slider, banner singkat, rekening, media sosial dan lain sebagainya itu ada di sini. Oke, di sini tampilan admin itu seperti ini. Nah, secara garis besar itu seperti ini. Yang pertama saya ingin kita membuat produknya dulu untuk tampil di sini. Pertama kita harus membuat kategori. Di sini saya akan buat kategori dengan nama buah. Nah, di sini harus menyertakan foto. Oke, saya coba cari foto. Nah, ini saya akan kasih di bagian saya misalkan buah. Ini contoh ya untuk membuat pakainya yang ini. Saya kasih dengan buah apel. Kita tambah produk. Oke. Nah, setelah sudah mendapatkan buah, maka di sini bisa membuat ini kan yang produk kategori yang sudah kita buat, terus kita mau nambahin produk. Setelah kategori kita buat, maka produk yang akan kita buat. Kita tambahin produk. Misalkan judul buah apel. Harga produknya contoh misalkan per kilonya itu kalau misalkan harganya per kilo ya kita per kilo gitu. Misalkan per kilonya 20.000. Stoknya ada berapa nih? Misalkan ada 100 kilo. Terus di sini kategori, nah di sini ada buah nih. Nah, tinggal pilih kondisi baru. Terus beratnya dalam satuan gram. Berarti kalau minimal pemilihan itu 1 kilo, ya klik aja 1000 gram. Kalau 1 kilo itu berarti 10.000 gram ya. Nah, di sini foto-fotonya saya ambil yang di sini foto buah apel. Oke, apakah mengirimkan notifikasi ke pelanggan? Ya, kirimkan. Kalau mau buat kirimkan. Nah, di sini adalah deskripsi dari sebuah produknya. Buah apel. Buah apel segar. Harga 20.000 dan lain-lain. Ketika sudah, langsung unggah produk. Oke, produk berhasil ditambahkan. Sekarang kita cek nih. Oke, di sini coba kita cari. Nah, di sini kategori udah muncul nih. Kategorinya adalah buah. Coba kita cek. Nah, produk terbaru buah. Oke. Nah, ini tampilan admin nih. Bagian admin. Udah nambahin kategori, udah nambahin produk, udah. Nah, kalau misalkan kita mau nambahin produk dan kategori yang sama, tinggal tambah produk aja. Nah, kategorinya disesuaikan baik itu kategori sembako, ikan, daging, sayur, buah dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita misalkan ini akan kita kasihin promo. Misalkan ini kan harga 20.000 gitu. Kita kasih promo. Sekarang kita akan nambahin buah apelnya ini menjadi promo yang harganya 20.000, maka kita akan jadiin 15.000. Caranya kita tambah terus di sini 15.000. Oke, selanjutnya kita aktifkan sampai tanggal 31, kita set dan
Tunggu. Nah, ini setelah itu kita cek. Kita cek di sini. Nah, yang tadi harganya 20.000 sekarang jadi 15.000. Nah, di sini itu caranya untuk nambahin promo. Oke, selanjutnya itu jika udah, maka sekarang kita akan order. Gimana sih caranya order? Di sini order itu ada dua. Pertama, order untuk bagian member dan juga untuk bagian user biasa gitu. Nah, saya akan contohin dulu untuk order yang kategorinya tanpa perlu mendaftar. Jadi orang tuh nggak perlu daftar jadi member. Nah, biasanya kan ketika dia udah masuk di bagian web kita, maka kita langsung cek misalkan di bagian ini nih, upload. Nah, ini terus kita tambah, kita mau beli ayam broiler, maka kita tambah keranjang. Oke. Nah, di sini akan tambah nih keranjang 1. Misalkan kita mau cari tambah lagi nih, misalkan ini kan baru 1. Nah, saya ingin beli telur juga. Nah, telurnya ini 100 gram per 100 gram 100 gram itu 20.000. Saya mau beli 2 gitu, jumlahnya 2. Jadi di sini langsung 40.000 tambah keranjang. Nah, ketika sudah di sini cek di bagian keranjang. Nah, di sini ada 2 yang harus yang telah kita check out. Selanjutnya kita buat pembayaran. Nah, pembayaran ini silakan masukkan alamat emailnya. Contoh, saya di alamatnya Jalan Sukun, ini nomor telepon, dan ini terus provinsinya itu kita di Jogja, kabupatennya Sleman, kecamatannya Depok. Coba di sini condong catur. Oke, di sini adalah alamat, di sini alamat email, di sini pilih pengiriman. Pengiriman ini kita mau pakai menggunakan jasa apa? Ada JNE, Pos, dan Tiki. Coba kita pakai yang JNE reguler. Nah, jumlah yang harus dibayar itu ini. Daftar bayar sekarang. Harga 144.000 totalnya. Nah, ketika untuk jadi, karena kita tidak daftar melalui tidak daftar sebagai member. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini kode pemesanan. Kode pemesanan ini silakan dicatat, dan selanjutnya itu ke konfirmasi pembayaran atau konfirmasi di sini. Konfirmasi pembayaran. Misalnya konfirmasi pembayarannya itu ID kode pemesanan. Coba ya. Tadi belum saya copy dulu. Nah, ini adalah klik di sini kode pemesanan harus dicatat ya. Kita copy, terus konfirmasi pembayaran kita paste di sini. Nah, ini adalah bukti transfer yang sudah kita transfer. Contohnya bukti transfernya ini gitu. Bukti transfernya itu misalkan ini. Oke, setelah itu kirim bukti transfer. Nah, selanjutnya di bagian admin bisa dicek. Nah, ini kita masuk di bagian admin, kita refresh dulu. Di sini login. Username-nya admin 12345. Nah, di sini sudah ada nih, ada yang beli gitu. Kita cek. Nah, di sini ada bukti pembayaran.
Nah, ini dia. Ketika kita udah masuk ke bukti pembayaran, maka kita klik bagian selesai, kita konfirmasi, oke udah terverifikasi, maka kita masuk ke pemesanan. Tadi itu adalah ini nih, di bagian sini, aksi, terus kita buat proses pemesanan, maka kita klik proses pemesanan, maka statusnya akan terganti. Oke, sedang diproses. Nah, di sini maka statusnya sedang diproses. Selanjutnya maka akan dapetin invoice bahwa produk abang kakak itu udah dikirim gitu. Nanti akan dapetin dikasih nomor resi lewat WhatsApp atau lewat email. Oke, selanjutnya bagaimana kita akan menjadi member gitu. Untuk menjadi member kita harus daftar dulu. Pertama nih, kita di sebelah atas bagian kanan masuk dan kita harus jadi member. Nah, di sini daftar, alamat lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Kebetulan kita udah cobain untuk udah daftar. Jadi ketika sudah daftar nanti langsung login aja. Login aja ke Laumba misal sesuai dengan membernya. Oke, selanjutnya login. Nah, apa kelebihannya antara member sama user yang lain? Sama-sama kan nggak sama-sama kita bisa order gitu. Ya kelebihannya itu biasanya kita bisa melihat semua transaksi yang pernah kita beli di web ini. Nah, mau gimana cara lihatnya? Ini di sini nih, ada di bagian cart dan di sini ada dua transaksi yang eh, apa namanya? Yang sudah kita pesan gitu. Transaksi dengan total pembayaran ini dengan ini dan ini di sini ada ID-nya dan ini tanggal pemesanan. Nah, kelebihannya itu di situ. Bisa lihat riwayat transaksi, bisa edit profile dan lain sebagainya atau ganti sandi. Nah, kelebihannya itu kita mendapatkan hanya pada bagian kita melihat riwayat transaksinya kita yang kita pernah beli apa-apa aja. Itu di situ. Oke. Kita cek bagian admin lagi. Ini. Oh ya, member untuk yang sudah daftar menjadi member itu bisa kita aktifkan atau dinonaktifkan. Jadi ketika ada yang daftar sebagai member, nah admin itu bisa memberikan akses atau tidak. Di sini ada aktifkan atau nonaktifkan. Ketika dia di sini sudah aktif, maka di sini itu member itu udah aktif dan bisa akses. Kalau ingin member itu dinonaktifkan, maka tinggal dinonaktifkan aja. Semua udah di sini. Jadi tadi bukti pembayaran ketika ada yang beli sudah, terus jumlah pemesanan. Oke, selanjutnya bagaimana kita tadi membuat testimoni. Nah, setelah abang kakak tadi udah ada yang beli, maka selanjutnya itu kita tambah testimoni. Misalkan tadi atas nama Adi. Nah, di sini testimoninya itu di sini. Beli barangnya bagus dan segar. Misalkan selanjutnya tambah. Nah, di sini nanti akan muncul. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya kita refresh di bagian testimoni di sini. Nah, di sini ada bagian testimoninya semuanya ada di sini. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.